Dan mungkin pertama kali, nggak tahu ya, GK5 warna gold kayaknya belum pernah lihat sih. Ini mereknya Venom. Oke, iya, Tuh. iya, iya. Jadi langkah ini guys. Kita buka aja ya. Jadi apa? Prok prok prok. Ini ada haki. Jumpa lagi teman-teman di Anema TV dan kali ini kita membahas satu modifikasi Jazz GK5 di belakang ini. Ini modifikasinya unik, bisa jadi inspirasi buat teman-teman para pemilik GK5. Gimana ceritanya? Ikuti terus videonya ya. Nah, saya sudah bersama dengan Evan Auto Concept, ini modifikator senior banget di Surabaya yang kemarin bawa mobil ini ya, Honda Jazz GK5 di IMX Surabaya. Dan ini menarik perhatian saya karena ini secara penampilan banyak modifikasi yang unik dan menarik. Setuju. Hey. Banget. Oke, Van, lanjut aja ya. Ya. Langsung ya. Langsung kita bahas konsep modifikasinya apa nih? Jadi ini mobilnya sudah dimodifikasi ketiga kalinya. Ketiga kalinya? Ketiga kalinya. Yang pertama udah dimodifikasi sama orang lain. Oke. Itu dia main-main stiker, main-main audio, minibaran, joknya yang pakai istilahnya kayak sofa-sofa. Akhirnya yang kedua masuklah di Cokevan. Di Cokevan dengan konsep street racing, tapi nggak wet body. Oke. Nah, habis itu mobilnya kena lah ada sesuatu laka, kejadian, bempernya itu pokoknya pecah lah pokoknya ya. Konsep ketiga akhirnya terwujud. Terwujudnya dia pengen nggak pakai audio, dia pengen OEM look, dia pengen Jepangnya itu dapat banget, dia pengen yang ikonik. Akhirnya terwujudlah Cokevan bikin Jazz Mugen Beats Goldie. Beats Goldie? Iya, memang tadi bikin gitu. Namanya Beats Goldie? Oke. Sorry, ulangi lagi namanya Beats Goldie ya? Beats Goldie. Ini project ketiga, jadi ini mobil ini sebenarnya udah malang melintang ibaratnya, udah modifikasi, udah berkali-kali gitu ya? Bener. Oke, jadi ini temanya Beats Goldie? Iya. Oke. Kita langsung bahas kenapa disebut Beats Goldie dan kita langsung menjelaskan bagian eksteriornya nih, apa aja yang didandanin. Yang pasti bagian depan kita udah lihat total full bumper pakai Mugen, oke? Ini Mugen nih? Iya, Mugen punya. Wah. Kemudian bagian bumper bagian bawah ini add-onnya pakai punyanya custom bagai Coco Evan Auto Concept. Kemudian di karbon seperti itu. Oke, iya. Kemudian lampu-lampu ini pakai original. Kemudian pakai ada kayak DRL gitu ya. Dari Mugennya ya, 2 itu. Kemudian kalau bagian fog lampnya itu kan pakai yang standar, yang bawahnya Jazz GK5 kan nggak terang. Oke. Ya, akhirnya pakai proyektor, biled, fog lamp, pakai produknya Usung. Soalnya kenapa? Lampu atasnya Koplus ini nggak terang. Memang sekarang udah digoreng ya, mahal banget ya. Ini punya Jazz GK5. Kemudian karena nggak terang dan ini udah original, kan nggak mungkin diotak-atik. Nah, Coco Evan pakai penguatnya di sini Ausum ini. Tanpa pakai mini projian. Oke, langsung proyektor ya. Langsung proyektor aja fog lamp. Siap. Jadi sebenarnya ini bumpernya, body kitnya Mugen. Iya, Mugen. Cuman wet bodinya custom. Wet bodinya custom. Nah, wet bodinya ini Cokevan pernah ke Tokyo Salon, lihat yang versi Mugennya yang wet body. Dia pakai Ray 18. Nah, Cokevan ini alhasil kan nggak ada yang jual, ya kan? Ini Cokevan yang custom. Seperti itu, guys. Dan bagian add-on bagian bawah juga karbon ini custom. Customnya tuh ngikutin foto aslinya. Mugen ya? Iya, Mugennya. Ini ntar kalau mau lihat ya. Oke. Cokevan kirim ke Bro Randy nih. Siap. Seperti itu. Kita penasaran tadi Goldie-nya itu loh. Coba kita jelasin. Coba jelasin Koko Evan. Beats itu apa ya? Pantai. Nah, Goldie. Emas itu? Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Kita bilang kayak matahari terbenam ya. Itu kan ada pantai itu kan kayak kelihatan emasnya gimana gitu loh. Oh, jadi di situ Cokevan. Suasana sore hari. Betul. Ada emas-emas gitu ya. Betul. Matahari kena itu loh, cahayanya itu loh. Syahdunya, romantisnya gitu ya. Terus diwujudkan dalam bentuk warnanya. Oke. Ini kan temanya, warnanya kan Goldie. Warna nih. Detail ke warna. Ini warna apa yang dipakai? Warna dipakai ini warnanya ini custom.
custom, cuman Kokevan kan sering lihat warnanya top secret, warna-warna mobil-mobil yang istilahnya menurut Kokevan tuh kalau mainan tuh ada cheese itu. Ada cheese-nya. Ya, cheese-nya oke. warnanya gold tuh apa itu ya, limited edition gold tuh apa. Nah, aku bikin warna yang beda daripada top secret, beda daripada yang cheese tadi. Oke. Seperti itu. Dan ownernya itu sebenarnya pasrah. Ownernya tuh nggak pingin warna merah, biru udah pasaran, kuning juga, jazz pasaran, oranye juga pasaran kan. Ya udahlah, Kokevan coba ramu, dan ramu ini kurang lebih sekitar 3 bulanan. Per seminggu kita oplos, kita lihat keringnya, hasilnya gimana, masih belum puas. Akhirnya jadilah seperti ini. Yang ini yang terpilih ya. Betul, Oke, seperti itu. jadi ini Evan kasih tahu terinspirasi dari Top Secret. Ya, bener juga ya, Top Secret itu warnanya gold. Iya betul. Terus beberapa diecast eksklusif Betul. biasanya ada warna gold. Setuju. Betul nggak sih? Setuju. Nah ini makanya ini inspirasi ini boleh juga ya. Dan mungkin pertama kali, nggak tahu ya, GK5 warna gold kayaknya jarang, belum pernah lihat sih. Ini saya sendiri ya lihat GK5 ini nggak ada. Belum ada ya? Ya apalagi di Surabaya ya belum ada ya. Di Indonesia ya nggak ada. Di Surabaya belum ada. Di Indonesia rasanya nggak ada. Rasanya nggak ada. Kalau di Janu kita nggak tahu. Oke. Kita nggak tahu ya, tapi mungkin ya kalau teman-teman udah pernah lihat kayak gini, Betul betul. ya betul. mungkin komentar aja ya. Betul Jadi betul. kita juga nggak tahu, kita belum pernah lihat. Tapi yang sepengetahuan saya selama ini modifikasi ngeliput gitu mobil agak jarang, belum pernah nemu warna gold ini ya. Betul betul setuju banget. Oke, dan Setuju ini jadi inspirasi yang menarik ya. Ini warna kalau boleh tahu catnya custom oplos atau gimana? Ya catnya pakai Apca. Apca. Iya. Oke, mantap Apca. Thank you. Siap. Oke Apca punya. Depan udah, kita lihat bagian samping ini. Ini samping juga, ini tampilannya jadi kelihatannya benar-benar sporty ya. Coba Koko Evan jelasin apa aja yang di bagian samping. Bagian sampingnya terus terang fitmentnya Kokevan lihat memang dari sononya, dari Jepangnya tuh Jazz Mugen GK5-nya itu pakai ring 18. Oke. 18 Mugen asli. Nah ini ownernya kan udah punya. Velgnya pakai RPF1 original, udah punya. Teman warnanya ini Kokevan custom memang. Dan BBK-nya Kokevan pakai BBK Subaru, yang dimana tulisan Mugennya itu memang ini modelnya kotak, jadi panjang cocok. Oh gitu. Jadi cocok. Terus terang Ukurannya Mugen. di setel cukup ya. Cocok. Dan ini jari aja setengah jari nggak masuk ini. No, kertas baru masuk loh, RTM. Wah, oke. Nah, memang fitmentnya gitu. Ini kalau dicopot wet bodinya, over fendernya ini rata. Gitu ya. Rata pakai banget. Oke. Niti pakai banget. Cuman memang Kokevan bikin beda, konsepnya ada wetnya. Akhirnya Kokevan pasang lah 17 ini. Ini masih kelihatan kalau dari samping rata. Oke. Memang dari atas agak masuk, cuman Agak dari samping masuk. rata. Oke. Seperti Nah, itu. Tadi boleh jelasin lagi ukuran velg, lebar, dan aplikasi bannya pakai apa? Siap. Peleknya lebar 7 rata. Oh, 7,5 rata. 7,5 rata, original Jepang. Bannya pakai Advanova AD08. Profil bannya 205/45. Ring 17. Seperti itu. Ini kelihatan ruang fendernya jadi penuh. Penuh. Gitu kan, padat banget gitu Padat. kan. Terus ada kombinasi warna di remnya juga warna gold juga ya. Ya, tapi agak gelap. Kalau boleh tahu tuh, lebih Oh, gelap beda kan? ya? Nah, Warnanya beda, dibedain? Dibedain memang. Oke. Jadi ini lebih gelap, ini lebih terang. Boleh, Gitu. boleh. Kemudian pelek ini cocokin sama ini pemanisnya, Oh. warnanya. Memang dari sananya Evan lihat tuh warnanya Mugennya oranye kan. Ininya ininya metal dan metal. Ya, betul. Nah, cocokin sama peleknya, jadi nyocok sirama. Cocok velgnya warnanya gitu ya. Betul. Side skirt juga gitu ya. Betul, saya juga. Ih, keren. Terus fitmentnya ini pakai coilover. Oke. Coilover pakai Profender. Orangnya udah cocok pakai Profender. Jadi Kokevan bukan nggak mau pakai tin atau apa, cuma dia udah nyaman pakai Profender. Ya udah, Kokevan setuju aja. Soalnya memang buat harian. Oke. Kalau nambah kita ngomong spek untuk JDM pastinya pakai tin. Seperti itu. Tapi ini asik sih. Tongkrongannya udah asik, keren. Keren, bikin beda maksudnya. Iya, Bikin aku punya fresh gitu loh. Bikinnya gitu ya. Dan yang belakang juga pakai BBK ya, betul nggak sih? Betul. Kayak, wih, gimana ini? Nah ini Om, ini kan sasketnya punya Mugen. Nah tapi over fendernya ini kita custom juga. Custom ya. Ini model-modelnya ya kita semiripnya lah, kurang lebih sekitar ya kita bilang 83% lah ya. Jadi sisanya itu memang nggak original. Jadi kita semirip mungkin kita buat custom, wet bodinya seperti yang ada di contohnya di Mugen. Menurut aku Mugennya yang versi wet bodinya Jepang. Oke. Betul. Nah, pelek belakangnya sama 7,5 rata kan. Nah, Kokevan terus terang udah ganti piringan belakang. Yang dimana pakai tromol, kita pakai disc brake.
Aslinya tromol. Tromol. Jadi disc brake. Dari Ini disc disc brake. brake-nya disc brake apa? Disc brake-nya ini punyanya belakang ini punyanya kalau boleh tahu itu, tahu mobil itu Honda Civic FD. FD. Ya, Oke. FD kan pakai belakang. Iya. Nah, Iya, iya. ini pakai FD. Oke. Oke. Depannya baru pakai sama kayak depan 4 pot punyanya Subaru. Cuman piringan lebih kecil. Fungsinya yang ini rem, ini fungsinya handrem. Handrem ya. Seperti oke, itu. oke. Handbrake. Oke. Jadi Subaru juga ada nempel di sini ya bagian Betul, tulang bagian Subaru. rem depan dan belakang ya. Betul. Cuman di mana kesannya biar agak beda, stikernya tak kecilin. Oh, Ya, oke, kalau ini oke. stikernya asli original. Oh, aslinya original. Subaru apa? Subaru Tahu. pakai itu copotannya STI. STI, Ya, Impreza ya. jadi 4 potnya kecil dia. Oke. Seperti itu. siap, Jadi siap. menurut aku cocok banget dipasang di Jazz GK5 ini. Menurut aku cocok banget. Depan juga fitmentnya pas. Jadi kadang-kadang orang pasang BBK kan agak keluar. Ya. Itu pas. Oke. Seperti itu. Dan Ya. belakang tetap pakai coilover juga sama coilovernya. Setelannya tuh jari, tapi dipakai masih bisa. Ini pulang nggak pakai towing guys. Kemarin Seperti nggak pakai itu. towing ya? Nggak pakai Pakai towing. jalan ya. Jalan. Oke. Cuma berangkatnya pakai towing, takutnya ada apa-apa. Ada apa? Nah kan sebelum acara kan, Ah, ada aja drama-dramanya sebelum betul. acara biasanya ya. Siap. Kalau setelah acara, ya itu kita bebas sih guys. Ntar kan masih, kita nggak bilang nggak ada masalah atau ada drama nggak, cuman ya pakai aja bisa. Kalau berangkat agak-agak gimana gitu. Oke, siap. Lanjut ke bagian belakang nih. Belakang juga tampilannya benar-benar sporty. Dan saya tahu ada beberapa garis-garis yang memang ciri khasnya dari Evan Auto Concept. Boleh jelasin, Van? Nah, Kok Evan langsung terangin semua guys. Jadi bagian listnya chrome kan, bagian Garnish belakang ya, ini, garisnya Kok Evan karbon, logo Kok Evan ganti. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah ini terus terang ada perpaduan antara customnya Kok Evan sama Mugennya. Seperti itu, sama kayak wet bodinya ini. Nah, bumper standarnya ini Kok Evan cetak. Oke. Kok Evan gabungin sama add-onnya Mugen jadi satu. Oke. Kok Evan pengennya full bumper. Hasilnya jadinya seperti ini. Dan diffusernya ini Kok Evan udah karbon dan Kok Evan ini custom. Dan kanat-kanatnya ini juga bikin mobilnya kelihatan gimana ya? Ya kelihatan lebih menurut Kok Evan ya. Sangar sih, ya, Ya, betul gitu sih. Iya, ya. Lebih berotot lah. seperti Lebih itu ya. berotot ya. Nah, Terutama tadi tuh kalau sirip-sirip itu sih auto konsep banget sih. Oke, terus apa lagi? Nah, kemudian bagian tengah kita pakai lampu juga. Kemudian bagi samping ini, biasanya kalau Mugen tuh kosong. Cuman Kok Evan lubangin aja. Oke. Jadi kesan aeronya itu biar dapet gitu guys, daripada ketutupan gitu guys. Seperti itu. Jadi Kalau mobil tuh ada OEM Plus. Kalau ini Mugen Plus. betul. Karena dengan ada sisi kreativitas yang disematkan di sini ya. Ya, Jadi betul. nggak sekedar nemplok meniru langsung Mugen gitu kan. Iya betul. Tapi ada ini ya, ada Kesan. detail-detail ya, ada bagian-bagian yang sama Evan rapihin lagi. Betul. Dan perpaduan warnanya dari bumper depan, samping, pelek, sama bumper belakang itu ada gunmetalnya. Oke, Itu itu yang yang dibilang senada. Iya betul, seperti itu. Keren. Dan request ntar udah bilang sama ownernya ntar ada plat nomornya biar kesannya ntar ada Mugennya kita pakai plat JDM ntar. Sementara memang ownernya ini plat lamanya dia, Kok Evan pasang aja. Oke, siap. Nah, bagasinya kita lihat itu ada pernak-pernik ya JDM-an lah. Ini ada kursi, Om. Oh, gua kira apa ini? Nah, ini ada kursi, sorry, engselnya kan ini. Oke. Ini ada kursi, bukanya gini aja. Sorry. Ah, ini pernah lihat di Tokyo Tosawa Ya, atau di Osaka ini ya. betul ya. Oke. Oke. Jadi ada kursi, kemudian di bagian belakang ini sebenarnya kotaknya toolbox Oke. atau kotaknya apa? Tapi ini mungkin ya. Kita buka aja ya. Jadi apa? Prok. Ini ada aki. Wah, gitu ya. Ini aki taruh belakang. Oh, Nah. oke. Ya. Tuh lihat ya. Ini kan kesannya awalnya ini kayak box lipat ya. Betul. Tapi Sama kayak ini. ternyata- Kayak box lipas. Ini kan kursinya ya kan. Ternyata diisi oleh ini ya, aki ya. Aki. Terus apa lagi di belakang? Ini ada X-barnya. Hmm. X-barnya memang ownernya pingin, jadi kita pasang. Bagian atas juga ada sibarnya juga. Kita pasang di situ guys. Jadi nggak Oke. perlu macam-macam. Jadi nggak ada audio ya, Nggak berarti ya. Nggak ada. Speakernya standar tapi pakai prosesor gitu aja. Ah, itu gua. Jadi suka sih. nggak pingin apa-apa. Dan ini Kok Evan custom. Ini ada permainan sweatnya bagian belakang. Dan ada karbon di tengahnya aja. Seperti itu. Oh, Jadi simple. iya. Ini masih original semua. Ini sih, gue suka banget sih ini kayak gini. Audio juga nggak perlu perangkat berlebih, yang penting kualitasnya ya. Betul. Terupgrade Tadi suaranya terupgrade. Oke, kita lihat bagian baris kedua ya. Baris Bagian kedua. Jok belakang itu. Wah, ini udah modif abis. Gimana Van? Konsepnya Jadi gini, Van? Konsepnya memang ini kan ownernya kan minta OEM. Cuman ada kesan istilahnya kayak istilah bilang
spek lah ya. Spek tapi yang ya itu ada ciri khas, ada sesuatu yang menurut Ko Irfan wah asik ini. Kemarin belum Ko Irfan buka. Oke. Jadi ntar kalau kontes-kontes berikutnya kita akan buka dan Ko Irfan bakal spill. Siap. Soalnya ntar ada spesial sendiri lagi. Ini masih belum selesai seperti itu. Kita bahas dual trim. Dual trim ada bahan yang lama, dia pakai karbon panelnya. Kemudian ini pakai ya diganti lah red trim lah. Seperti itu. Kemudian kita masuk guys. Ko Irfan masuk ya. Nah, kita ada bucket ini jok, tapi terus terang ini bukan Mugen. Di kita custom lah. Custom lah ya. Kita custom seperti itu guys. Nah, biar lihat. Oke, jadi konsepnya sih 2+2 ya. Iya betul, 2+2. Jadi jok belakang itu ada semi bucket seat gitu ya? Betul. Ada 2 gitu kan? Betul. Oke. Di tengahnya ada apa ini? Tengah ini ada kalau bikin Indomie ya. Ya, ini bisa dinyalain ada kompor gitu ya. Oke. Ini gas ini LPG, tabung. Iya. Ini tabung biasanya orang-orang kan pakai tabung kan merek NOS. Ini kalau kalian tahu brand-brand lama, ini mereknya Venom. Oke, iya. Jadi langkah ini guys. Orang-orang kebanyakan pakai NOS, ini Venom, dan Venom ini ada sesuatu yang beda di bagian sininya. Ini nggak bisa buka, nggak bisa dilepas juga. Udah gitu aja ya? Ada gitu aja. Oke. Seperti itu guys. Siap. Unik juga ini mobil. Itu bedanya. Kemudian ini roll bar-nya Ko Irfan custom. Ya. Roll bar-nya custom dengan warna-warnanya lebih gelap daripada warna bodinya. Oke, jadi sama-sama tone-nya gold. Cuman emang dari tadi ada beberapa yang detail-detail di warnanya digelapin. Oke, siap. Dan bagian plafon atas sudah dirubah, soalnya udah dari sononya udah berubah waktu dia modifikasi kedua ya di Ko Irfan ya. Jadi ya nggak dilepas dulu aja lah, biar ada stripnya merah sama kayak door trimnya gitu. Oke. Seperti itu. Dan kenapa bagian belakang yang nggak bisa gerak, bagian depan Recaro yang original bisa gerak? Kenapa? Soalnya ownernya pingin bisa fungsional. Kalau ini kan nggak bisa. Oke. Seperti itu guys. Oh, I see. Nah, buat karpetnya ini ada yang unik. Ini ada soundnya Mugen, ini yang passenger. Oh. Itu ada passenger. Ntar depan ada driver, ada co-driver. Nah, asli Mugen nih? Asli. Oh gitu, dapat aja nih. Oke, kita lihat bagian kabin depannya nih. Udah rasa-rasa Mugen bener-bener ini nih kelihatan nih. Oke, jadi bagian depan ini Ko Irfan langsung bikin joknya, Ko Irfan pasang. Kemudian, nah ini juga ada tulisannya co-driver. Oke. Yang sebelah sini ada driver. Nah, seperti itu. Takonya, ownernya udah pingin pasang kan, yang aslinya taruh atas. Ko Irfan pingin clean. Oh, taruh di sini. Nah, dashboardnya kan, dashboard kan nggak fungsi kalau ada ini. Iya. Nggak bisa buka. Ya udah, Ko Irfan bikin custom gini aja. Jadi laci dashboard udah nggak berfungsi ya? Nggak berfungsi juga. Ya. Jadi turbonya dan blow-nya pakai Grady, takonya Ko Irfan pakai Grady. Ko Irfan juga ada Mugen yang asli original tuh, ada topnya Mugen. Ini ada jam tangan collectionnya Mugen Honda. Sombong banget ini. Ini langka banget guys. Ini langka pakai banget. Nah, seperti ini. Wah, sombong banget Mugen. Ya. Wah, gila nih. JDM. Terusnya Honda Collection. Oh, iya Honda Collection. Ini item lama dan harganya sudah digoreng dan ini baru. Baru grace barang lama. Seperti itu guys, belum dipakai guys. G-Shock ya? G-Shock. Wah, ini buat penggemar G-Shock jangan mau kalah nih. Atau penggemar Mugen lah. Betul, Honda di bawahnya, Mugennya di sini guys. Oke. Kemudian ini udah muncul ada Mugennya kalau awal-awal. Oke. Di background belakangnya. Ini dealer Honda mana nih yang jual nih? Ada ya? Nggak ada. Siap. Kemudian Ko Irfan bikin sabuknya agak beda. Jadi passengernya itu Ko Irfan kasih warna hitam, drivernya Ko Irfan kasih warna biru. Seperti itu, pakai sabuk. Joknya gimana? Joknya ini pakai Recaro Mugen ini, asik ini. Seperti itu guys. Asli nih ya? Asli ini, cuman Ko Irfan retrim, soalnya bekas. Dapatnya bekas. Iya. Ko Irfan retrim ulang, seperti itu. Retrim pakai yang versi yang logo baru, seperti itu. Oh, jadi di body lagi logo baru, terus juga bahannya juga lebih, karena bekas, pasti kan tentu ada kekurangan-kekurangan ya. Ini lebih fresh lagi jadinya ya? Lebih fresh lagi, betul. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini masih banyak nih perintilan interior ya. Interiornya bagian dashboard ini ada ya variasi dari Mugen juga ya. Mugen ya, logo baru. Kemudian bagian atas ini ada plafon, udah kita potong, kita pakai Webasto. Sunroof nih. Sunroof Webasto. Kemudian setirnya kita custom, kita bikin semirip mungkin dan ada stikernya Mugen original. Stikernya kayak apa? Stikernya kayak gini guys. Mugen original guys. Bentar guys. Wait. Ada harganya juga tuh Mugen ya. Seperti itu guys. Kemudian ownernya pingin ada sesuatu yang unik yang JDM kita pakai Dasai.
Nah, dasanya punyanya Liberty Walk sih, mungkin nggak ada Mas Yan. Apa sih dasa itu? Dasa itu kayak kita nyetir itu ada sesuatu yang imut. Kalau nanti ada ngerim dia apa gitu. Jadi Oh ada gitu. kayak temen di mobil gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Kita bilang mirip-mirip Tamagotchi. Seperti itu. Jadi dia kayak ada ininya ya, aktif ketika ada pergerakan. Pergerakan, setuju, Iya, benar. iya, iya. Dia ada sensornya gitu. Siap. Keren, ini udah mungkin terus juga unik juga ada roll barnya custom gitu kan, sunroof juga. Ya. Lanjut kita ke bagian Nah, lanjut mesin. kita bagian mesin. Nah, Kokevan serahkan ke Airspeed di Malang. Ini pakai piping custom, pipingnya pakai titanium yang warna hitam. Dan las-lasannya juga Kokevan pingin rapi, nggak pingin yang terlalu ada apa ya, kita bilang dagingan-dagingan. Nah, jadi ini agak rata gitu, lebih rata gitu. Seperti itu. Enak ya, kelihatannya mulus gitu ya. Betul, betul. Kemudian covernya kita kasih, punya yang biru gitu. Dengan tulisannya Earth Dream ini, yang VTEC gitu. Ya. Kemudian stud barnya kita pakai Fit. Kemudian blow-off-nya kita pakai Grady. Open filter pakai Grady. Habis gitu, apalagi intercooler. Di bagian dalamnya ini pakai punyanya Flex. Oil cooler juga ada di sini, bagian tengah sini oil coolernya. Horsepower-nya kemarin di Deno itu 179 horsepower. 179 horsepower. Nah, ini turbonya nih. Turbonya pakai apa nih? Nah, turbonya pakainya punya PRS. Tuh. Oke. Oke, turbonya nih jadi Airspeed itu ngeramu, dia cocok pakai turbo ini dan akhirnya pindahlah aki di belakang. Soalnya space-nya aki nggak nutut. Biasanya kalau turbo kan biasa dilihatin di belakang. Gara-gara ini turbonya agak besar, jadi ditaruh di bagian depan, sekalian di show off-kan. Seperti itu. Siap. Ini kalau rata-rata ini mobil buat harian ya? Iya, harian masih bisa. Bus pasti nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu besar. 07, 08. Seperti segitu. Terus habis gitu sebenarnya ada engine manajemennya, pakai punyanya, aku kan juga lupa sih. Ada di bagian belakang. Cuman Kokevan sembunyikan di bagian belakangnya tachometer. Oke, iya. Jadi teman-teman, ini komplit banget ini mobil modifikasinya. Ada cat juga gitu kan, body kit, mesin pakai turbo, interior juga bisa dibilang ekstrim untuk zaman sekarang ya. Udah lama nggak lihat Honda Jazz seperti ini gitu ya. Betul. Gitu, tapi semua pekerjaannya dilakukan rapi, detail juga, sama ada tujuannya, bener nggak sih? Betul. Ada temanya, ada tujuannya dan kasih hal baru lah, suasana baru gitu. Jadi ada sesuatu yang siapa tahu cocok, siapa tahu bisa jadi apa? Inspirasi lah. Inspirasi lah. Sekarang emang udah saatnya Evan ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun kali ya. Modifikasi macem-macem, udah saatnya kita menginspirasi ya nggak? Terima kasih. Gitu. Apalagi nih yang kurang, yang bakal ditambahin di mobil ini? Jadi mobil ini guys bakal Kokevan rasanya upgrade spek di peleknya sama BBK-nya. Jadi peleknya rencana upgrade kayak di aslinya pakai ring 18, cuman nggak pakai Mugen. Rencana pakai TE37 warna bronze. Warna bronze? Iya. Wah, ini kenapa nih? Kan udah silver nih. Sebenarnya, cuman kemarin nyoba nempel plug. Cakep juga? Cakep juga. Makanya tunggu aja ntar ya guys ya. Oke. 18 dengan speknya yang cukup langka. Lebarnya 7,5 rata, PCD-nya PCD 400. Itu agak susah banget sekarang ya. Susah sih. 18 ya. 18 400 ya. Betul. Kebanyakan kan 17, 15, 16. 18-nya coba searching agak susah. Apalagi yang 7,5 rata. Cocok buat Honda Jazz. Oke, itu jarang-jarang ya. Nah, kecuali itu punya. pesanan khusus ya. Bener. Itu ada yang versi lama OG. Nah, tetaplah Kokevan pakai yang versi lamanya ini OG ini. Makanya stay tune terus. Yang pasti BBK-nya depan harus ngikutin peleknya. Dimana peleknya besar, BBK-nya harus juga besar juga. Seperti itu guys. Siap. Thank you. Siap. Kokevan. Ini dari Auto Concept. Boleh dong kasih tahu akun Instagramnya apa? Oh, ya. Atau pengen ngobrol-ngobrol soal modifikasi yang lain, karena Evan ini termasuk modifikator yang benar-benar positif dan ngasih banyak inspirasi. Guys, kalau mau Instagram Kokevan itu di sini, Evan Auto Concept, Evan_Auto Concept. Dan kalau pengen lihat garapan Kokevan selalu ada di YouTube channel Kokevan ini, Evan guys. Thank you guys. Oke, Van, thank you ya. Ya, sama-sama. Sudah bisa kita liput mobilnya ini kemarin ikutan IMX Surabaya, dan ini dari ratusan mobil, ini salah satu yang kita kurasi dan kita pilih untuk hadir di IMX Surabaya. Terima kasih. Semoga banyak lagi mobil-mobil yang dihasilkan sama Koko Evan dan jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, Randy Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.